Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang berada di rumah dan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di gedung gereja. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat diundang berdiri, kita sambut dengan Kidung Jemaat 13, bait yang pertama sampai yang ketiga. Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dari dunia ini, mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Dalam nama Allah dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik melalui pikiran dan perkataan kita. Mari berdoa.
Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah ini. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Allah itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Jemaat sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, mari sekarang kita membaca bersama hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Jemaat saya jemput berdiri. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 4, ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku penuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Jemaat, silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, memberitahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu padaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ke-13 sesudah Pentakosta hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena imanmu yang saleh, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara, demikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, tema renungan dan pemberitaan kita di minggu ke-13 sesudah Pentakosta pada hari ini mempertanggungjawabkan iman. Kalimat tema ini diperoleh dari ayat 15 dan 16 pembacaan kita tadi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, dan seterusnya. Saudara-saudara mungkin masih ingat kita pernah membahas kitab 1 Petrus ini. Petrus menulis kepada jemaat pendatang di Roma untuk memperingatkan mereka tentang gelombang penganiayaan yang sangat hebat yang sedang menuju mereka. Jadi ketika kota Roma dibakar selama berhari-hari, api memusnahkan semua bangunan-bangunan yang ada. Penduduk kemudian mempersalahkan Kaisar Nero sebagai biang di balik peristiwa kebakaran itu. Tetapi karena reputasinya yang tidak mau reputasinya terancam, kemudian Nero menjadikan orang-orang Kristen sebagai kambing hitam. Menuduh mereka sebagai pembakar kota Roma. Dan itu yang kemudian mengawali tahun-tahun penganiayaan yang sangat-sangat hebat dalam sejarah gereja. Nah, Petrus yang beradab di kota Roma pada waktu itu kemudian menulis surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota lain yang berada di bawah kekuasaan Roma. Dan di dalam surat itu, saudara-saudara, kita membaca nasihat-nasihat yang sangat mengejutkan. Mengejutkan karena Petrus sama sekali tidak menulis tentang bagaimana caranya supaya mereka dapat menyelamatkan diri, bagaimana supaya mereka melarikan diri, menghindari penganiayaan yang tidak lama lagi akan datang itu. Tetapi dia menulis supaya orang-orang Kristen di sana tetap bertahan dalam situasi itu. Ia menulis supaya orang-orang Kristen di sana bertahan, tetap bertahan. Dan dia tidak menulis bagaimana caranya mereka keluar dari situasi yang buruk. Petrus menulis supaya mereka tetap tinggal di kota itu karena iman kepada Yesus Kristus. Ia menulis tentang bagaimana mereka harus berperilaku di tengah-tengah masyarakat yang memusuhi mereka dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Bagian Alkitab ini mungkin menjadi bagian yang kembali penting bagi kita untuk kita dengarkan kembali. Dalam minggu ini kita mendengar kota Afghanistan kembali dikuasai oleh milisi Taliban. Dan ada banyak orang-orang Kristen yang sedang hidup di dalam ketakutan karena sekarang mereka menjadi incaran.
Beberapa postingan yang saya baca menjelaskan, menceritakan tentang pembantaian yang sudah terjadi terhadap orang-orang Kristen yang didapat. Bahkan terhadap anak-anak yang tidak mau menyangkal iman mereka. Mereka dibunuh dengan cara-cara yang mengerikan. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah situasi itu kemudian surat Petrus datang bukan dalam rangka menggalang doa massal, tetapi justru di tengah-tengah situasi itu, sama seperti kepada jemaat-jemaat yang membaca surat 1 Petrus itu, Petrus katakan, tetaplah tunjukkan imanmu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara-saudara, menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan, itu berarti jangan kau akui kaisar. Dan salah satu penyebab kenapa orang-orang Kristen menderita dalam kekuasaan Roma ialah karena mereka tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan. Akuilah, sangkailah Yesus Tuhan, akuilah kaisar Mesias dan kau akan kaisar Tuhan dan kau akan selamat. Tidak. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berilah jawaban dengan lemah lembut dan dengan hati nurani yang murni terhadap tuduhan yang difitnahkan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Bukan tentang bagaimana melarikan diri, bukan tentang bagaimana menyelamatkan diri. Tetapi Petrus katakan, sekaranglah saatnya kamu menunjukkan imanmu. Jangan takut dengan apa yang mereka takutkan. Jangan gentar. Itu yang dikatakan di dalam ayat 14. Saudara-saudara, berulang-ulang kali Alkitab berkata, Tuhan berkata, kita temukan di dalam Alkitab, jangan takut. Jangan takut. Ada seorang yang pernah membaca Alkitab, memeriksa Alkitab dan menemukan kata jangan takut dalam berbagai bentuk. Jangan gentar, jangan gemetar. Itu berjumlah 365. Itu sama dengan jumlah hari kita. Apa artinya? Tuhan tahu ketakutan-ketakutan kita. Tuhan tahu dalam kemanusiaan kita ketakutan adalah bagian kita. Kita takut dalam segala hal. Kita takut sakit. Kita takut kehilangan. Kita takut kehilangan apa saja. Tetapi Petrus katakan kepada kita, jangan takut. Berulang kali Daud menulis dalam kitab Mazmur, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Bahkan dalam beberapa bagian Mazmur Daud katakan ketika hatinya bergejolak, hatinya semangatnya lemah, Daud katakan, mengapa engkau resah hai jiwaku? Hai jiwaku, kenapa kau seperti itu? Kenapa kau menjadi lemah? Yesaya 41 ayat 10 di sana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan saudara-saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak akan pernah berani kalau kita dikalahkan oleh ketakutan. Ketakutan dan berani tidak bisa jalan sama-sama, saudara-saudara. Karena itu Allah mengingatkan kita tiap-tiap kali, jangan takut. Saudara-saudara, Petrus menuliskan ini bukan tulisan kosong. Dia menuliskan ini berdasarkan pengalamannya sendiri.
Saudara-saudara ingat, dia pernah menyangkal Tuhannya. Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia takut. Dia takut menerima resiko yang akan dia terima sebagai pengikut Yesus Kristus. Tetapi sesudah dia dipulihkan, dengan berani ia menghadapi pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli-ahli Taurat dan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohan dan Alexander. Semua orang yang tadinya dia sangat takuti, sekarang dia hadapi dengan berani. Kisah Para Rasul pasal 4, saudara bisa periksa sana. Mengapa Petrus tidak takut sama sekali? Petrus tidak takut karena dia mengingat perkataan Yesus terakhir sebelum mereka pergi ke Taman Getsemani. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Nah, sekarang sikap Petrus ini dia mau tularkan kepada jemaat. Sama seperti dia menghadapi orang-orang yang dulunya dia takuti. Sekarang Petrus mengingatkan mereka, kalau kamu harus menderita karena kebenaran, kamu berbahagia. Kamu akan berbahagia. Bukankah ini bertolak belakang dengan apa yang dunia ini ajarkan, Bapak Ibu? Tidak ada penderitaan yang menghasilkan kebahagiaan. Dunia ini mengajarkan kepada kita jauhi penderitaan, kau bahagia. Tetapi Petrus menunjukkan kepada kita sesuatu yang berbeda dengan apa yang dunia ini ajar dan berikan kepada kita. Kalau toh kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, Alkitab yang ada di tangan saudara-saudara tidak diberikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang baik terutama. Tetapi Alkitab diberikan kepada kita supaya kita tahu hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan seperti itulah hidup sekarang kita dari sudut pandang Allah. Kita dapat berbahagia ketika kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara ingat apa yang dikatakan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah, kata Yesus. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Apa artinya? Mengapa kita mesti berbahagia? Kenapa Petrus menulis kita berbahagia? Bahkan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan kamu beruntung. Kenapa? Karena berdasarkan yang Yesus katakan tadi, ketika kita mengalami penderitaan karena kebenaran, ketika kita menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, kita sedang dihubungkan dengan para nabi dalam perjanjian lama. Kalau saudara-saudara memikul penderitaan, bersedia menanggung penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, saudara bersedia menanggung penderitaan karena saudara-saudara komit untuk melakukan kebenaran, maka saudara-saudara sedang dihubungkan dengan penderitaan para nabi dalam perjanjian lama. Dan saudara-saudara diperhitungkan sebagai bagian untuk memperoleh bagian para nabi. Itu sebabnya Petrus katakan berbahagialah. Kenapa? Karena kita diperhitungkan, kamu diperhitungkan bersama-sama dengan para nabi yang menderita, sama seperti kamu. Bagaimana mungkin kita bisa menderita karena iman? Untuk memilih pasangan hidup saja kita meninggalkan Yesus Kristus. Untuk tetap memperoleh pekerjaan, beberapa orang kemudian meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita dapat menghadapi penderitaan
sebagai resiko iman kita dengan berani. Petrus mengingatkan saya dan saudara-saudara. Selanjutnya Petrus katakan dalam ayat 15 dan 16, sebagaimana yang menjadi dasar dari tema kita pagi hari ini. Siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana berbunyi begini untuk kalimat itu. Hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang kalian miliki. Setiap orang percaya harus siap memberi jawaban atas apa yang dia percayai. Semua orang. Bukan tugas 1-2 orang. Ini bukan tugas orang-orang yang belajar di ilmu itu, tidak. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dia harus bisa menjelaskan kenapa dia percaya. Apa yang saudara akan katakan ketika orang bertanya, kenapa kau Kristen? Kenapa kau percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa kau percaya kepada Roh Kudus? Saudara harus jawab. Saudara harus siap untuk menjawab itu. Saudara tidak bisa lebih, tunggu dulu, saya panggil pendeta, saya tanya pendeta. Saudara harus jawab. Untuk itulah saudara-saudara kumpul, duduk. Saudara tidak datang untuk mendengarkan betapa indah hidup saudara-saudara yang saudara-saudara jalani dan bagaimana berkat tersedia bagi saudara-saudara, tidak. Saudara-saudara berkumpul supaya saudara tahu apa lagi yang mesti saya lakukan. Dan terutama bagaimana saya menjelaskan kepercayaan saya. Orang bilang bagaimana mungkin saya percaya sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan? Saudara harus bisa menjelaskan apa yang saudara-saudara percayai. Saudara harus jelaskan ketika anak-anak bertanya, "Papa kenapa? Mama kenapa? Kenapa kita mesti ke gereja?" Jadi ada saat saudara-saudara menjadi murid, ada saat di mana saudara-saudara juga menjadi pengajar bagi yang lain. Tidak bisa saudara-saudara selama-lamanya menjadi murid. Kenapa? Karena saudara-saudara akan menjadi mengajar. Ini tugas semua orang. Ini tugas setiap orang menyebut dirinya Kristen. Kita harus bisa menjelaskan kenapa hidup saya seperti ini. Kenapa setiap menghadiri kematian orang-orang Kristen bilang telah kembali ke rumah Bapa di surga, engkau telah. Apa dasarnya? Saudara mesti jelaskan itu. Kenapa kalau orang-orang Kristen meninggal kita bisa katakan dengan pakai mic, orang-orang sekitar kita dengar, hari ini dia berada di pangkuanmu, ia telah bersama-sama dengan dikau. Apa yang saudara-saudara mau katakan tentang itu? Jelaskan tentang itu. Saudara harus jelaskan. Kendalanya saudara-saudara, seperti yang saya pernah sampaikan di sini, dan saya masih dengar terus orang bicara, orang Kristen bilang, semoga jalannya diluruskan menuju ke sorga. Semoga apa yang anak-anak buat saat ini memuluskan jalan. Itu bukan konsep Kristen. Kalau saudara-saudara terus bilang seperti itu, maka apa bedanya saudara-saudara iman Kristen dan iman yang bukan Kristen? Apa yang saudara-saudara lakukan sekarang ini adalah ungkapan kasih saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan Yesus. Saudara tidak melakukan ini sebagai cara saudara-saudara untuk cari mukanya, saudara tidak perlu lagi. Karena tidak ada yang saudara-saudara dapat lakukan untuk membuat diri saudara-saudara diselamatkan, tidak ada. Tidak ada. Dosa saudara-saudara telah terpaku di atas kayu salib dan sudah selesai. Tidak ada yang dapat saudara-saudara perbuat untuk memuluskan, memudahkan siapapun masuk surga. Saudara tidak bisa. Setiap kali saya mendengarkan ada orang Kristen bilang seperti itu, saya, apa yang dia pelajari? Apa yang dia pelajari selama ini?
Apa yang juga saudara-saudara pelajari tentang iman saudara-saudara? Saudara mesti memperjelas itu. Karena entah besok, lusa, atau kapanpun saudara-saudara harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa kau suka baca Alkitab? Ya saya suka baca Alkitab karena kalau saya baca saya tenang. Kenapa kau pergi gereja? Ya karena papa saya majelis di gereja. Kenapa kau suka mengucapkan pengakuan iman rasul? Ya karena setiap orang Kristen yang mengaku harus. Kalau itu jawaban-jawaban yang kita beri, maka orang kan bilang, oh itu berlaku hanya untuk kau. Kalau iman yang kita praktekkan itu hanya berdasarkan informasi-informasi yang turun kepada kita akan jawab seperti itu. Oh ya karena papaku, karena dia membuat hati saya tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti menjawab yang membuat orang yang bertanya itu membutuhkan sama seperti apa yang ada pada kita. Ketika kita menjawab, mereka menemukan ini yang saya butuhkan. Bukan soal perasaan kita yang bisa berubah-ubah. Kalau saya baca Alkitab perasaanku tenang, bukan itu. Iman ini tidak bisa berjalan berdasarkan perasaan kita yang berubah-ubah. Karena sebentar kita senang, sebentar kita menangis. Maka itu berarti iman kita akan naik turun, bukan seperti itu. Yang orang-orang di sekitar kita butuhkan ialah apa yang dia butuhkan. Saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti hidupmu. Itu sebabnya Petrus katakan sampaikan dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang bersih. Sampaikan, ceritakan tentang imanmu. Kenapa kau percaya Tuhan Yesus? Tapi kalau iman kita hanya karena orang tua kita, maka kita tidak akan bisa menjelaskan apapun. Pada akhirnya kita akan bilang, sama saja semua. Semua agama sama. Banyak jalan ke Roma. Iya, karena Roma pusat. Saudara-saudara yang kekasih, ada bagian yang indah ketika Petrus katakan memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan apa yang ada padamu. Apa yang Petrus mau katakan? Petrus mau katakan kita ini orang-orang yang berpengharapan. Apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudara? Mengapa saudara berpikir bahwa kalau saudara-saudara meninggal, kita akan pergi di sorga? Apa yang saudara-saudara pikirkan sampai kemudian saudara katakan saudara saya ini meninggal, dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kemarin kami mengantar almarhumah Ibu Rabia Rere. Saya ingat sekali Ibu Ramayana Rere katakan, Mama sudah lihat Tuhan Yesus sekarang. Tuh Mama. Apa yang ditunjukkanlah inilah harapan. Inilah harapan. Tidak ada yang pernah datang bilang, begitu pernah meninggal dan kemudian datang sampaikan kepada kita, tidak ada. Tidak ada yang pernah sampaikan apakah betul apa yang Yesus katakan. Tapi itulah hidup yang kita jalani, pengharapan kita. Kita percaya. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Itu dasar pengharapan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak mungkin bercerita tentang hidup dan berharap tentang hidup sesudah itu. Dia mati. Hanya karena dia hidup, kita dapat bilang sekarang, hidup ini bukan hanya ini. Hidup ini bukan hanya ini. Kita akan melanjutkan kehidupan. Dan hidup itu bersama-sama dengan dia, Bapa kita. Itu pengharapan saya dan saudara-saudara. Dan untuk itu hidup saudara-saudara berbeda dengan yang lain. Jadi kalau hidup saudara-saudara berbeda dengan yang lain, janganlah risih. Memang hidup kita berbeda dengan orang-orang lain. Persoalan kita ingin sama-sama dengan orang lain. Orang bilang ini kita ikut-ikut juga, akan sama Ji.
Saya tidak suka sekali, saudara-saudara, maaf. Saya tidak menjadikan. Tapi kita menggunakan istilah-istilah yang sama juga dipakai orang-orang lain. Kita mesti menunjukkan bahwa tidak hanya hidup kita, tetapi kata-kata kita juga mesti berbeda dengan orang lain. Terus sering orang mendengar, orang juga mengucapkan Assalamualaikum. Soal bahasa oke. Tetapi bukankah ini dipakai secara menunjukkan identitas agama tertentu? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan kita ialah Yesus. Satu-satunya dasar pengharapan kita. Dia telah bangkit. Dan dia telah berada di sorga, dan di sana ia memerintah sebagai Tuhan dan Allah bagi kita. Dan kita akan pergi bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Kematian adalah hal yang pasti. Kita semua. Foto-foto cantik kita akan menjadi kabur nanti. Selfie-selfie saudara-saudara semuanya akan kabur. Kita semua akan mati. Oke, kalau misalnya sebelum kita mati Tuhan Yesus datang kedua kali, amin. Puji Tuhan. Tetapi kalau sebelum itu seperti yang lain, kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Tetapi pengharapan kita juga pasti. Sama seperti kita akan mati, itu sama juga bahwa kita akan hidup. Kenapa? Yesus bangkit. Dan tidak ada, sampai detik ini tidak ada yang menyangkali. Tidak ada yang dapat menyangkali kebangkitan Yesus Kristus. Sekali saudara-saudara, ini tugas kita. Sekarang di YouTube saudara-saudara bisa baca, saudara bisa dapat informasi yang sangat. Kita baca bagaimana para apologetik Kristen sangat berhasil. Dan kemudian kita memuji mereka, dan kemudian kita lupa bahwa kita juga. Mungkin kepada teman-teman yang akrab dengan kita dan yang bertanya dan membutuhkan solusi atas hidup mereka. Mungkin kita bisa berbagi kepada mereka. Bahkan anak-anak kita sekali lagi. Anak-anak kita membutuhkan. Anak-anak kita mesti menjelaskan kepada anak-anak kita. Iman kita. Karena itu saudara-saudara dan saya harus siap memberikan jawaban atas setiap pertanyaan. Di minggu ke-13 sesudah Pentakosta saudara-saudara, selama 13 minggu ini kita bertanya, gereja seperti apa yang Roh Kudus, yang Allah inginkan? Gereja seperti apa yang Yesus Kristus dirikan? Kita membaca hari ini. Gereja setiap orang yang di dalamnya bersedia untuk bercerita tentang imannya. Kalau saudara tidak bercerita tentang iman saudara tidak dapat menjalankan panggilan saudara-saudara untuk membawa banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Belajarlah firman Tuhan terus. Bersiaplah untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang orang-orang sekitar saudara-saudara ajukan. Karena sesudah saudara-saudara menjawabnya, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau makan saudara-saudara sudah tidak ada, akan terjadi perubahan pada hidup orang itu. Karena di sanalah Tuhan bekerja bagi orang itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberikan kepada kita rohnya supaya kita terus dibimbing, terus ditolong untuk memahami setiap maksud dan kehendaknya bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara saya jemput berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur, puji-pujian kami. Oleh karena kami terus menikmati anugerah-Mu, pemeliharaanmu, kami terus kenyang dan puas oleh karena berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk minggu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang menyertainya. Terima kasih Engkau memperkenankan kami lagi duduk di sekitar firman-Mu sebagai anak-anak-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap orang di antara kami harus mempersiapkan diri untuk dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka kepadamu. Karena dengan cara itu, Engkau memakai kami untuk bersaksi tentang iman kami kepadamu, ya Juru Selamat. Karena itu tolonglah kami Bapa, ajar kami terus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya dalam menghadapi apapun, dalam keadaan apapun, dan dengan siapapun, kami tetap dapat bersaksi iman kami di tengah-tengah dunia ini. Pun juga bagi anak-anak kami Bapa, supaya pengalaman iman kami, pengajaran-pengajaran yang kami lakukan di dalam rumah-rumah kami, juga tinggal di dalam hidup mereka, memimpin mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Dikau sendiri, sehingga anak-anak kami tidak hanya mewarisi iman percaya kami kepadamu, tetapi mereka pun bertumbuh di dalam iman yang benar akan Dikau. Karena itu tolonglah kami, rumah tangga kami Bapa, tolonglah anak-anak kami, jadikanlah rumah tangga kami sebagai tempat belajar bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Dikau. Juga tolong kami sebagai jemaat-Mu, Bapa dan Ibu, tolong kami supaya ketika kami kembali ke tempat-tempat kami bekerja tiap-tiap hari, berjumpa dengan teman, sahabat, kenalan, kami dapat menggunakan setiap kesempatan untuk memperkenalkan iman kami kepada orang-orang lain. Tolong kami Bapa, beri kami keberanian untuk menghadapi apapun dalam hidup kami. Harus kami datang berdoa bagi semua anak-anak-Mu, mereka yang sedang berada di tengah-tengah ketakutan oleh karena ancaman yang sedang mereka hadapi oleh karena iman mereka kepadamu. Saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu di Afghanistan, kami berdoa memohon kepadamu Bapa, Engkau pelihara mereka, supaya ketika mereka menghadapi situasi di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami, iman mereka bekerja, mereka tidak undur. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersaksi iman mereka kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan menunjukkan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang membenci mereka, bahwa hidup mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa. Karena itu kami mohon kepadamu, kuatkan mereka. Kuatkan hati mereka. Sama seperti kami mohon kuatkan hati kami masing-masing ini Bapa. Supaya ketika kami mengalami bagian-bagian yang sulit dalam hidup kami tetap dapat berdiri di dalam iman kami kepadamu, apapun bentuknya Bapa. Ya Allah kami di dalam sorga, mengawali minggu baru dalam hidup kami ini,
Kami datang berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu di tengah-tengah kerja jeripaya tiap-tiap hari mereka. Sebagai aparatur sipil negara, mereka yang bekerja di berbagai bidang lapangan pekerjaan, mereka yang mengabdikan hidup mereka sebagai tentara, polisi, TNI dan Polri. Kami berdoa bagi mereka yang berjeripaya tiap-tiap hari menjalankan usaha-usaha rumah tangga mereka. Kami datang berdoa bagi mereka, bagi semua anak-anak-Mu Bapa, supaya tempat-tempat di mana mereka pergi mengabdikan diri mereka, mereka bertemu dengan teman-teman mereka, mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka memberikan segala kemampuan terbaik mereka sebagai bagian dari cara mereka menunjukkan iman percaya mereka kepadamu ya Kristus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Bapa, anak-anak muda jemaat-Mu, anak-anak muda kami yang terus berjuang di bangku-bangku pendidikan, di tempat-tempat kerja. Bahkan mereka berjuang oleh karena iman percaya mereka kepadamu. Kuatkan dan teguhkan mereka. Biar mereka menaruh kepercayaan atas masa depan mereka dan menyerahkannya kepadamu, yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala-galanya bagi mereka. Tolonglah anak-anak muda kami Bapa, supaya iman mereka kepadamu ya Juru Selamat tidak tergoyahkan oleh karena apapun juga. Kami datang berdoa Bapa di dalam surga. Kami teringat kekasih-kekasih kami, mereka yang bergumul oleh karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Beberapa mereka terbaring remah di rumah-rumah sakit, bahkan di kediaman masing-masing. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, Ibu Wihesti Bonde, Ibu Maria Paluruan, Bapak Syarif Masdin, Ibu Nelce Lomban, Ibu Ani Aror, Ibu Bidan Mariana, Bapak Made Tunastra dan Ibu Simon Petrus di Makassar, Bapak Rahman Laesa. Juga mereka yang tidak kami sebut satu persatu, Bapak, mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Kami datang berdoa bagi mereka dan memohon ya Allah, supaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Dan supaya Engkau memulihkan keadaan mereka dan kesehatan mereka. Dan di atas segalanya yang dapat kami mohonkan kepadamu ialah supaya mereka terus bergantung kepadamu, kepada kemurahan-Mu, dan percaya bahwa dalam keadaan bagaimanapun mereka, Engkau Allah dan Bapa mereka. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi mereka dalam keadaan bagaimanapun juga. Kami juga datang berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami di tengah-tengah duka cita mereka. Kami berdoa menyebut di hadapan-Mu kekasih kami Diaken Nefri Matipa bersama saudara-saudara. Kekasih kami Bapak Petrus Biran bersama anak-anak. Kekasih kami Penatu Arisalakasa bersama keluarga, Ibu Ramayana Rere. Kami datang di hadapan-Mu menyerahkan mereka di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Orang tua mereka, kekasih-kekasih mereka, istri Engkau telah panggil dari tengah kehidupan mereka. Kami bersuka di tengah-tengah duka cita yang mereka alami oleh karena kami tahu kemana kekasih-kekasih kami Engkau kumpulkan Bapa. Mereka berada bersama-sama dengan Dikau seperti janji-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga, hiburkanlah segenap keluarga, saudara-saudara kekasih kami, supaya di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, mereka tetap menghormati Engkau dan percaya bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa menyerahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu yang terus dikerjakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama, mengadakan persekutuan bersama-sama. Kami bersuka di hadapan-Mu oleh karena jemaat-Mu pun dapat mengikuti persekutuan sekalipun melalui daring. Engkau berkatilah kami semua Bapa dengan semua cara yang kami tempuh ini untuk menjawab kerinduan kami untuk selalu berada di dalam persekutuan bersama-sama satu dengan yang lain di dalam Engkau. Karena itu berkatilah saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dalam jam-jam kebaktian ini. Kami percaya Engkau akan menjawab kerinduan mereka dan memuaskan mereka.
Karena dengan kekuatan baru, kesehatan baru, mereka akan kembali melanjutkan hidup mereka tiap-tiap saat. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, tata usaha koster, organis kantoria, operator multimedia sound system, tim COVID, jemaat-Mu, panitia-panitia yang bekerja di lingkup jemaat-Mu. Kami berdoa bagi BP3J, panitia pembangunan gedung smart, panitia perayaan Natal jemaat-Mu tahun 2021, tim penanggulangan, tim diakonia COVID, berkati semua saudara-saudara kekasih kami, anak-anak Bapa dalam lingkup pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, supaya melaluinya kami boleh berjalan bersama-sama untuk membangun jemaat-Mu, untuk bertumbuh di dalam Dikau. Karena itu terus tolong kami, beri karunia yang kami butuhkan, supaya dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami kepadamu. Beri roh hikmat dan bijaksana yang mereka butuhkan untuk membangun bangsa ini, Bapa. Untuk memperjuangkan keadilan bagi setiap orang di dalamnya sebagai tanda-tanda kehadiran-Mu. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami hari ini. Kami datang menaruh seluruh hidup kami, rumah tangga kami, dan memohon supaya Engkau kembali melanjutkan perjalanan hidup bersama kami, Bapa. Sertai kami lagi. Engkau saja yang akan memuaskan dan mengenyangkan kami dengan berkat-Mu. Dan terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Demi Kristus kami berdoa, Bapa. Amin. Sementara pun didedarkan dan Bapak Ibu yang di rumah memberikan persembahan, kita iringi dengan PKJ 153, bait 1-3. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah Seluruh hidupmu dalam pada dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan kembalinya
Mari kita ucapkan doa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami boleh hidup dengan kelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami di sidang jemaat-Mu. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan warta jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Kita mulai langsung di Romawi 7 penyampaian karena ada beberapa penekanan dan ada tambahan. Di poin pertama, penyampaian dari BPM Jemaat Orel dalam rangka membantu dan meringankan beban anggota jemaat yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan juga yang kena dampaknya, maka Jemaat Ora et Labora Kendari membuka posko bantuan. Posko ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada anggota jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 dan juga yang terkena dampaknya. Bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun natura berupa beras, minyak goreng, susu, telur, dan vitamin-vitamin, dapat menghubungi panitia di posko tim Diakonia Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Jemaat Ora et Labora pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 17. Atas segala bentuk bantuan yang diberikan warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan nomor rekening Tim Diakonia Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Jemaat Ora et Labora yaitu di BRI dengan nomor 0192 01 03 8109 534 atas nama Endang Sri Rahayu Ningsi. Dan nama-nama yang sudah menyumbang mungkin bisa ditayangkan di slide. Ya, sudah ada. Jadi yang telah memberikan bantuannya dalam kepada panitia posko untuk disalurkan kepada jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang terkena dampak atas segala bentuk bantuan diucapkan terima kasih. Kemudian yang berikutnya, yang poin yang kedua, untuk menjadi perhatian kita bersama dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, kita kembali mengingatkan pada warga jemaat bahwa selama pelaksanaan peribadatan tetap diterapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dan determogan, serta dicatat nama dan tempat duduk sesuai nomor kursi. Mohon ditaati. Majelis jemaat akan menuntun ke tempat kursi yang sudah ditetapkan atas segala perhatian, dukungan warga jemaat dalam ketaatan penerapan prokes selama peribadatan diucapkan terima kasih. Dan yang poin ketiga, untuk kolekte ibadah setiap hari Minggu yang ada di rumah-rumah, berupa persembahan syukur bulanan, nasar, perpuluhan, hut, kesembuhan, dan lainnya, dimohon diserahkan ke majelis pendamping untuk diteruskan ke bendahara jemaat.
Kemudian ada berita duka cita. Yang pertama, pada hari Minggu 15 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Petronelia Gau Patiung, ibu dari Diaken Nefri Matipa, dan telah dikebumikan pada Rabu 18 Agustus 2021 di Kolaka. Yang kedua, pada hari Senin 16 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Magdalena Parewang Lakbiran SPD, dan jenazah dibawa ke Toraja Utara pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Yang ketiga, pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Rabia Rere, ibu dari Ramayana Rere di Rumah Sakit Kota Kendari, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di Kendari. Kemudian info dari PKB. Sambungan tadi ini, Majelis dan Jemaat Ora et Labora Kendari turut berduka cita kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut info PKB, rapat pengurus PKPKB Orel dilaksanakan pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 17 bertempat di Aula lantai 2 Gedung Semar. Diharapkan semua pengurus untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah yang kedua, laki-laki 35, perempuan 39, jumlah 74. Pada ibadah yang pertama tadi pagi, laki-laki 36, perempuan 46, jumlah 82 orang. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. ayat 1 dan ayat 3. PKJ nomor 274 ayat 1 dan ayat 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu Singkat bagaikan kembang, pada benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah menyia-nyiakan waktumu, Hibur dan tolonglah yang berkeluh, biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita melakukan Kidin Jemaat 407 bait 1 dan 4 mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.